Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Borobudur International Symposium tahun 2024. Sebelum saya memulai presentasi mengenai penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anjas Ardiono, saya berasal dari Universitas Pekalongan, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul pengaruh, dosis, dan macam pupuk NPK dalam pertumbuhan dan produksi bawang daun. Penelitian ini ditulis oleh saya sendiri sebagai autor pertama, lalu ada Eka Adi Supriyanto sebagai koresponden, ada Syakir Jazilah dan Ubad Badrudin. Latar belakang penelitian ini adalah menurunnya produksi bawang daun dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yaitu dari rata-rata 104,2 ton per hektar menjadi 98,7 ton per hektar. Bawang daun dapat tumbuh dengan baik apabila struktur tanah memiliki nutrisi dan unsur hara yang memenuhi bagi kebutuhan tanaman bawang daun. Dari data tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai dosis dan macam pupuk NPK yang baik bagi pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun. Tujuan penelitian ini ada 3. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui dosis optimum pupuk NPK bagi produksi dan pertumbuhan tanaman bawang daun. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui jenis pupuk NPK yang optimum bagi pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun. Dan tujuan ketiga adalah untuk mengetahui interaksi antara dosis dan jenis pupuk NPK dalam pertumbuhan dan produksi bawang daun. Metode penelitian yang pertama adalah tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di kebun pribadi yang berada di Desa Sikumpul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi ini berada pada ketinggian 1049 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai bulan September 2024. Alat yang saya gunakan pada penelitian ini ada benih bawang daun NPK 16:16:16, NPK 9:25:25 dan NPK 15:9:20 plus TE atau trash element. Lalu ada polybag 35 x 35 cm, tanah, pupuk kandang, dan ada alat yang saya gunakan yaitu tajar, cangkul, penggaris, timbangan analitik, alat tulis, cutter, gunting, dan tampah atau penampan. Desain penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 2 faktor eksperimen, yaitu faktor pertama adalah dosis dengan 4 taraf, yaitu taraf pertama adalah K0 sama dengan 0 gram per tanaman, taraf kedua adalah K1 sama dengan 3,5 gram per tanaman, dan taraf ketiga adalah K2 sama dengan 7 gram per tanaman, dan taraf keempat ada K3 sama dengan 10,5 gram per tanaman. Lalu ada faktor kedua yaitu jenis pupuk NPK dengan 3 taraf. Taraf pertama adalah M1 yaitu NPK 16:16:16 dan M2 sama dengan NPK 15:9:20 plus TE. Lalu ada taraf ketiga M3 sama dengan NPK 9:25:25. Variabel pengamatan pada penelitian ini ada 10. Yang pertama adalah tinggi tanaman, yang kedua adalah jumlah daun, lalu ada jumlah anakan perumpun, yang keempat ada berat anakan perumpun, yang kelima ada jumlah daun per anakan,
ke-6 ada bobot berangkasan, ke-7 ada bobot berangkasan kering, 8 panjang akar terpanjang, 9 berat akar, dan ke-10 adalah diameter batang bawang daun. Hasil pertama adalah histogram dari jenis pupuk NPK pada jumlah daun. Jenis pupuk NPK yang berbeda memiliki efek yang berbeda secara signifikan terhadap jumlah daun. Jumlah daun terbanyak terdapat pada perlakuan pupuk NPK 16:16:16, yaitu sebanyak 28,25. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya intensitas cahaya karena pada pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif tanaman membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, energi cahaya dibutuhkan untuk membentuk karbohidrat dari bahan anorganik berupa CO2 dan H2O. Semakin besar jumlah energi cahaya yang tersedia, maka semakin besar pula jumlah energi cahaya yang tersedia. Hasil kedua adalah histogram angka rata-rata pengaruh jenis pupuk NPK pada variabel jumlah daun peranakan. Jumlah daun peranakan tertinggi didapat pada perlakuan pupuk NPK 16:16:16, yaitu sebanyak 22,25 helai. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya intensitas cahaya karena pada pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif, tanaman membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, energi cahaya dibutuhkan untuk membentuk karbohidrat dari bahan anorganik berupa CO2 dan H2O. Semakin besar jumlah energi cahaya yang tersedia, maka semakin besar pula energi cahaya yang tersedia. Yang ketiga adalah histogram angka rata-rata hasil dari tipe atau jenis pupuk NPK pada berat berangkasan. Jumlah berat berangkasan tertinggi terdapat pada perlakuan pupuk 16:16:16, yaitu sebesar 93,94 gram. Pupuk NPK Mutiara 16:16:16 memberikan jumlah unsur hara N, P, dan K yang baik dan seimbang dibandingkan dengan pupuk NPK yang lain, sehingga dengan satu kali pemberian pupuk akan memberikan keseimbangan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya ada kurva angka rata-rata hasil dari dosis pupuk NPK pada bobot kering berangkasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis berbeda nyata pada variabel berat kering berangkasan. Berat kering berangkasan tertinggi dicapai pada dosis 3,5 gram per tanaman, yaitu sebesar 74,92 gram. Pengaruh dosis pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun pada variabel berat kering berangkasan berbentuk kuadratik. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, dosis optimum X sama dengan 4,8 dan Y sama dengan 72,96. Kondisi ini disebabkan karena perlakuan dosis optimum dan dapat meningkatkan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman bawang daun. Berikutnya adalah histogram angka rata-rata jenis pupuk NPK pada berat akar. Pengaruh berbagai jenis pupuk NPK berbeda nyata terhadap variabel berat akar. Berat akar tertinggi pada perlakuan pupuk NPK 16:16:16, yaitu sebesar 9,22 gram. Pupuk NPK merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro, yaitu N, P, dan K, yang lengkap sehingga menjamin penyebaran semua unsur hara secara merata untuk pertumbuhan dan hasil tanaman yang maksimal, terutama pada variabel berat akar. Berikut adalah dokumentasi penelitian. Pada gambar ini menunjukkan pengukuran tinggi tanaman pada minggu ke-6 setelah tanam.
Selanjutnya ada dokumentasi dari persiapan lahan, ini pada gambar sebelah kiri, dan pada gambar sebelah kanan menunjukkan penimbangan berat berangkasan. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk NPK terbaik adalah 3,5 gram per tanaman atau 140 kg per hektar pada variabel berat kering berangkasan. Dan jenis pupuk NPK 16:16:16 menunjukkan hasil terbaik pada variabel berat akar. Sekian presentasi dari penelitian saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.